Pasukan Israel menjadi target serangan gabungan dari Hamas dan Brigade Al-Quds. Zona pusat komando dan kontrol IDF di Gaza Selatan hancur lebur di bom mortir. Mengutip Al-Mayadin pada 17 Juli, kabar ini menurut pernyataan yang dirilis pada Rabu 16 Juli 2025. Pernyataan itu menyebut serangan mortir menghantam posisi Israel di Kizan al-Najjar, selatan Khan Younis. Dalam aksi terpisah, mortir Al-Qassam juga menargetkan tentara dan kendaraan Israel di dekat Aula Al-Muhandis, utara Khan Younis. Sementara itu, Al-Quds meledakkan bom berkekuatan tinggi di bawah kendaraan militer Israel di timur Al-Zaitun, Gaza. Hamas menegaskan, meski Israel unggul dalam senjata dan udara, perang yang berkepanjangan justru membuat tentaranya semakin tenggelam ke dalam pasir Gaza yang bergeser, sehingga pasukannya rentan terhadap serangan perlawanan yang semakin canggih. Hizbollah Lebanon memperingatkan Israel bahwa ancaman akan lebih luas, sekaligus mengutuk serangan di Suriah dan menyebut pasukan Zionis sebagai pemecah belah negara-negara Arab. Mengutip Al-Mayadin pada 17 Juli, kecaman Hizbollah itu dilontarkan pada Rabu 16 Juli 2025. Lebih sebagai tanggapan atas agresi baru Israel di Suriah, Hizbollah kecam keras serangan tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Suriah dan hukum internasional, sekaligus menggambarkan serangan tersebut sebagai bagian dari pola serangan Zionis yang berkelanjutan, di mana yang menargetkan Lebanon, Palestina, Yaman, Iran, dan kini Suriah. Hizbollah mengecam tindakan rezim Israel itu sebagai tindakan agresi pengecut yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas negara-negara berdaulat, menebar perpecahan internal. Hizbollah menekankan bahwa tindakan itu hanya menegaskan bahwa Israel adalah ancaman terbesar bagi keamanan dan stabilitas kawasan. Rudal Zulfikar Yaman gempur lokasi sensitif nan penting bagi Israel. Yaman juga memperingatkan bahwa blokade Laut Merah dan Laut Arab masih berjalan. Mengutip Al-Mayadin pada 17 Juli, hal ini diumumkan oleh juru bicara Yaman Brigade Jenderal Yahya Sari, Rabu 16 Juli 2025. Sari menegaskan bahwa Yaman kemarin telah melancarkan total 4 operasi militer baru. Dirincinya bahwa serangan pertama, rudal balistik Zulfikar hantam Bandara Ben Gurion. Kemudian 3 operasi tambahan lainnya menyerang pelabuhan al-Rashrash alias Eilat, target militer di wilayah Nakab dan Bandara Al-Lid menggunakan total 4 drone. Militer Yaman kembali memperingatkan perusahaan internasional agar menghentikan bisnis di pelabuhan wilayah pendudukan karena kapal mereka bisa menjadi sasaran. Pernyataan ini menegaskan blokade yang masih berlangsung khususnya terhadap pelayaran Israel di Laut Merah dan Laut Arab sebagai bagian dari dukungan militer Yaman untuk rakyat Gaza. Pemimpin Revolusi Islam Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei mengumumkan bahwa militernya siap mengerahkan segala cara untuk menghabisi Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Tasnim pada 17 Juli, hal ini diutarakan oleh Khamenei dalam pertemuan pada Rabu 16 Juli 2025. Khamenei menyampaikan bahwa tindakan besar rakyat dalam perang 12 hari berakar dari tekad dan kepercayaan diri nasional, serta semangat menghadapi kekuatan seperti Amerika dan sekutunya rezim Zionis yang ia sebut sebagai anjing gila. Ali Khamenei juga menyatakan bahwa mereka memiliki semua perangkat yang diperlukan, baik secara logis maupun militer, sehingga setiap langkah yang diambil baik dalam diplomasi maupun di medan perang akan dilakukan dengan kekuatan. Ia juga menegaskan bahwa meski menganggap rezim Zionis sebagai kanker dan Amerika Serikat sebagai penjahat karena dukungannya, mereka akui pihaknya tak menginginkan perang, namun akan memberikan respons tegas dan menghancurkan jika diserang. Partai ultra-ortodoks Shas mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan Israel pada Rabu 16 Juli 2025. Atas aksi tersebut, Benyamin Netanyahu diprediksi akan semakin dekat dengan kehancuran politik. Mengutip Al-Mayadin pada 17 Juli, hal ini menandai bahwa koalisi penguasa di Israel terus terpecah belah. Adapun langkah Shas ini diambil hanya 2 hari setelah
Torah Judaism sepenuhnya mundur dari pemerintahan. Sehingga hal ini menempatkan rezim Netanyahu di ambang kehancuran di tengah perang genosida yang masih berlangsung di Gaza. Digambarkan sebagai di ambang kehancuran, mengingat Netanyahu juga sedang berjuang di medan lain, termasuk kelangsungan hidup politiknya sendiri dan kemungkinan hukuman penjara mengingat sidang kasus korupsinya dilanjutkan awal bulan ini. Adapun krisis ini terjadi lantaran bermula dari kegagalan Netanyahu meloloskan undang-undang yang meresmikan pengecualian wajib militer bagi pria ultra-ortodoks, pengecualian yang telah ada sejak berdirinya pendudukan. Israel pindahkan pasukan dari Gaza ke Suriah, diklaim menjadi tanda eskalasi baru dalam perang multifront di Timur Tengah. Mengutip Newsweek pada 17 Juli, hal ini diutarakan oleh seorang pejabat militer Israel yang tidak disebutkan identitasnya Rabu 16 Juli 2025. Pejabat militer itu menyampaikan bahwa mereka telah memperkuat pasukan di dataran tinggi Golan dan sepanjang perbatasan. Tujuannya sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi berbagai skenario di zona Suriah. Ia menegaskan bahwa militer tetap waspada dengan dukungan tambahan dari polisi perbatasan dan unit-unit lainnya. Lebih lanjut, beberapa pasukan yang akan dikerahkan ke garis depan ini termasuk pasukan yang saat ini berada di Gaza. Sehingga dengan pengerahan pasukan tambahan Israel ke Suriah menjadi tanda bahwa perang setengah abad ini kembali berkobar. Adapun meningkatnya ketegangan ini terjadi lantaran adanya tuduhan tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Druze di Suriah dan mengancam keamanan Israel. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menggambarkan Israel sebagai anjing dengan tali, merujuk pada dukungan setia Amerika Serikat yang diduga menjadi dalang segala perang di Timur Tengah. Mengutip Newsweek pada 17 Juli, Khamenei memberikan peringatan terbaru ini dalam pernyataan terbarunya pada 16 Juli 2025. Khamenei menyatakan bahwa jika musuh kembali melakukan agresi, maka respons yang akan diberikan akan lebih keras dibandingkan serangan yang diterima selama perang 12 hari. Menekankan bahwa respons Iran akan jauh lebih kuat dan akan memberikan pukulan mematikan. Lebih dari itu, Khamenei juga menggambarkan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel yang anjingnya terikat sebagai pujian. Membingkai konflik tersebut sebagai bagian dari perjuangan ideologis yang jauh lebih besar. Retorika ini memperkuat narasi lama Teheran bahwa perlawanannya terhadap tekanan Barat dan Israel adalah masalah kelangsungan hidup nasional. Iran siap ambil tindakan militer kecuali Israel dihukum dan Amerika Serikat beri kompensasi atas serangan fasilitas nuklir. Mengutip RT pada 17 Juli, hal ini dikabarkan oleh seorang pejabat keamanan senior Teheran pada Rabu 16 Juli 2025. Lebih tepatnya, dia yang tanpa disebutkan namanya menyatakan bahwa Iran siap mengambil tindakan militer kecuali jika Israel dihukum dan Amerika Serikat memberikan kompensasi tepat atas serangannya terhadap fasilitas nuklir negara Iran. Sehingga jika kompensasi atas serangan terhadap fasilitas nuklir Iran tidak dibayarkan dan rezim Zionis tidak dihukum, maka Iran siap mengambil langkah-langkah untuk memulihkan pencegahan historisnya terhadap rezim tersebut. Adapun menanggapi permintaan Washington untuk melanjutkan perundingan nuklir, pejabat itu menyatakan bahwa Teheran belum menyetujui gencatan senjata permanen, sekaligus mengklaim dengan menganggap negosiasi tersebut bersifat prematur.